Halo teman-teman Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya Stefani Kurniadi di sesi Q&A. Hari ini udah banyak banget pertanyaan yang menarik. Oke, kita langsung aja untuk belajar bareng dari sesi Q&A hari ini. Halo teman-teman Foodpreneur, kita masuk ke pertanyaan berikutnya yuk. Pertanyaan berikutnya ini adalah tren desain setiap tahun berganti. Desain logo seperti apa sih yang aman agar selalu relevan dengan tren yang ada? Oke, tren itu kadang-kadang harus kita ikuti, tapi tidak selalu kita ikuti ya, karena tren ini bisa menjebak juga gitu. Yang perlu saya informasikan sebetulnya adalah tren itu tren apa yang yang berhubungan dengan tren itu tidak selalu harus kita ikuti. Jadi kita perlu lihat dulu nih sebetulnya trennya tuh tren apa gitu. Apakah tren desain grafis atau tren tulisan atau tren logo. Jadi tren itu pun yang sering kali kita lihat di artikel ataupun liputan tuh juga beda-beda dan biasanya spesifik. Jadi kalau misalnya di akhir-akhir tahun, kalau misalnya ada kita baca artikel-artikel tentang desain tuh biasa mereka banyak liputan. Oke, ini adalah tren warna yang akan populer di tahun depannya gitu misalnya ya. Nah sebetulnya kalau berhubungan dengan bisnis kuliner, menurut saya kita harus sangat-sangat filtering banget dengan yang namanya tren. Karena tidak selalu tren dunia ini cocok untuk diimplementasikan ke dalam bisnis kuliner kita. Kalau tips saya itu sebetulnya adalah begitu kita mau mengembangkan yang namanya desain, baik itu desain logo ataupun desain identity ataupun grafis untuk bisnis kuliner kita, patokan kita itu jangan pernah lepas dari dua hal. Yang pertama adalah target market, dan yang kedua adalah karakter dari brand yang ingin kita bangun. Karena tren yang ada di dunia ini sebetulnya belum tentu juga cocok dengan target market kita. Kemudian tren yang ada di dunia juga belum tentu juga cocok dengan karakter yang ingin kita bangun di brand kita. Jadi kalau misalnya kita lihat, oke, tren ini bisa diimplementasi nggak ya ke bisnis kuliner gua? Nah itu filternya dua itu aja, apakah cocok dengan target market kita dan apakah cocok dengan karakter brand kita. Contoh paling simpelnya sih saya lihat color scheme yang akan populer di tahun 2019 itu adalah warna pastel misalnya. Jadi ada satu warna pink gitu yang bagus banget sih emang, dan warnanya tuh seperti karakternya ke arah pastel. Tapi kita perlu pikir-pikir juga ya, apakah pada saat gue menjual chicken wing itu cocok nggak ya pakai color tren ini gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh dari tidak selalu yang namanya tren ini bisa kita implementasi ke desain bisnis kuliner kita. Dan juga mengikuti tren ataupun tidak mengikuti tren itu tidak melulu menjadi faktor penentu kesuksesan brand kita, karena untuk membangun brand yang sukses itu faktornya banyak banget, dan faktor untuk mengikuti tren itu bukan menjadi hal yang utama, karena banyak sekali elemen-elemen lain yang juga menjadi faktor brand kita bisa berhasil. Nah dari sisi tren itu sendiri sebetulnya kita bisa lihat dari 3 hal yang penting justru pada saat kita menentukan sebuah logo. Yang pertama ini adalah desain logo kita harus sesuai dengan target market dan karakter kita. Jadi kalau misalnya target market kita ini siapa sih? Apakah anak SMA atau misalnya anak kuliah atau misalnya orang udah kerja atau misalnya justru orang-orang yang udah mature gitu ya, misalnya usianya di 40 tahun ke atas. Tentu karakter dan logo yang akan kita buat itu akan berbeda antara satu target market dengan target market yang lain. Terus juga yang biasa saya implementasikan dan simple banget, yang jadi tips kedua ini adalah pada saat mendesain logo kita bisa menentukan dulu asosiasi yang kita pengen muncul di benak konsumen setelah mereka lihat logo kita seperti apa sih. Paling mudah itu kita bisa mengasosiasikannya dengan produk yang kita jual. Jadi kalau misalnya ini simple banget ya, misalnya kita jual chicken wing nih sebagai produk utama kita, biasanya kita masukin selain nama brand kita itu ikonnya memang ada yang berhubungan dengan si
atau si wingnya tadi. Jadi sehingga pada saat orang melihat logo kita, oh iya dia jual chicken wing gitu, jadi langsung terasosiasi. Terus kalau misalnya paling banyak banget ini ya, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi icon ayam di satu ayam geprek dengan ratusan ayam geprek lainnya. Jadi itu sebetulnya salah satu contoh yang paling mudah, karena dia jual ayam geprek makanya ada icon ayam di logonya. Nah, sebetulnya untuk menentukan logo-logo tersebut juga bisa kita mengambil dari produk unggulan kita sebagai asosiasi utamanya. Nah, yang ketiga yang juga banyak dan sering saya implementasi ini, dan menurut saya caranya paling mudah banget, itu adalah dengan memilih benchmark. Jadi karena ini berhubungan dengan tren ya, jadi tidak selalu tren itu sama di seluruh dunia, tapi tren itu justru bisa kita lihat dari brand-brand yang naik daun ataupun populer. Jadi misalnya kita mau buka coffee shop, kemudian kita lihat sebetulnya coffee shop yang sekarang lagi naik daun tuh logo-logonya kayak apa sih? Nah, sebetulnya itu bisa kita definisikan sebagai tren. Jadi tidak selalu tren itu tren dunia, kemudian tren jenis tulisan ataupun tren warna, tapi justru tren itu kita persempit lagi menjadi kategori yang memang relevan untuk bisnis kuliner kita. Jadi misalnya kita mau buka coffee shop, kita lagi mau bikin logo, kita bisa studi nih sebetulnya coffee shop baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri yang sekarang lagi naik daun tuh logonya mana aja sih? Kita cari di internet, kemudian kita jajarin tuh semua. Wah, ternyata mereka rata-rata stylenya lebih ke arah minimalis ya. Apakah mereka pakai icon atau enggak? Style iconnya tuh seperti apa sih? Apakah minimalis atau enggak mereka pakai icon yang merupakan, ada istilahnya yang namanya stilasi gitu ya, antara jenis tulisan, antar huruf ataupun dengan bentuk tertentu. Nah, itu bisa menjadi referensi kita untuk melihat sebetulnya tren di kategori bisnis kuliner kita secara spesifik itu sedang mengarah ke arah mana. Nah, jika kita pengen si brand kuliner kita ini relevan di industri itu, kita bisa ikuti tren tersebut, tapi trennya sangat spesifik sekali di kategori bisnis kuliner kita. Nah, benchmark ini merupakan salah satu yang mudah dan sederhana, sehingga pada saat kita brief desainer kita juga, ataupun kita pakai agensi atau desainer dari luar, kita tinggal bawa tadi misalnya 10 jenis logo coffee shop di dunia yang lagi naik daun, kemudian kita tinggal kasih ke mereka. Biasanya kalau desainer itu langsung bisa kebayang, oh berarti style yang akan dia kembangin akan seperti ini gitu. Jadi benchmark ini adalah tips dan cara yang simpel banget. Nah, terkait tren itu juga ada satu yang menarik, bahwa yang namanya relevansi dari desain logo kita itu sudah pasti akan ada umurnya. Sama aja lah, karena ini berhubungan dengan yang namanya desain. Desain itu selalu ada umurnya. Kalau misalnya selain desain logo ya, paling simpel yang bisa kita lihat misalnya desain style bangunan. Kalau misalnya kita lihat desain-desain gedung tinggi misalnya yang ada di tahun 80-an itu akan berbeda dengan yang di tahun 90-an, berbeda akan di tahun 2000-an. Terus kalau misalnya kita lihat sekarang 2019 gitu ya, wah style desain bangunan, walaupun bangunannya sama-sama bangunan tinggi, itu akan berubah. Sama juga misalnya desain bangunan rumah misalnya. Mungkin kalau misalnya desain bangunan rumah di era 70-an, itu pasti kita akan dengan mudah, wah ini kayaknya tahun 80-an nih ya, atau enggak tahun 90-an. Tapi kalau misalnya lihat desainnya mulai minimalis, itu mungkin kita akan lihat, oh ini pasti bangunannya dibangun di era tahun 2000-an nih. Nah, sama juga seperti desain seperti kategori lain ya, seperti tadi contohnya bangunan, desain logo pun akan ada usianya. Tapi sama seperti desain-desain di kategori yang lain, usia dari desain tersebut tuh cukup panjang. Jadi bisa jadi 10 tahun ya biasanya pergantian style desain tersebut. Hal ini sebetulnya sangat mudah kita bisa perhatikan dari aktivitas rebrandingnya brand-brand internasional yang umurnya udah lebih dari 1 dekade semua. Misalnya kalau kita lihat kayak McDonald, kita bisa bandingin tuh, dan kita bisa lihat di internet logo pertama mereka tuh kayak apa sih gitu. Kemudian evolusi kan antar biasanya
baik itu brand internasional ataupun brand nasional ataupun untuk brand kita sendiri, itu memang kita perlu menjaga relevansi desain tersebut dan melakukan aktivitas rebranding. Jadi teman-teman foodpreneur pasti sering dengar ya istilah rebranding. Rebranding ini adalah kegiatan pada saat kita meremajakan identitas kita, termasuk adalah logo. Tapi periodenya sangat panjang sekali karena jangan sampai kita ganti-ganti logonya terlalu sering gitu sehingga orang juga akan sulit mengingat logo kita. Tapi paling umum pada saat kita ingin merebranding logo, kalau misalnya kita bisa studi dari brand-brand internasional itu yang waktunya 8 tahun, 10 tahun atau bahkan 15 tahun. Kita bisa lihat lah, misalnya kita pengen cari evolusi logo McDonald gitu ya dari awal pertama mereka berdiri sampai sekarang. Itu akan terlihat perbedaan dan evolusinya itu berdasarkan karakter desain per dekade. Misalnya bisa kita bandingin aja, misalnya evolusi logo Burger King dari pertama, evolusi logo Subway dari pertama, evolusi logo McDonald dari pertama, evolusi logo KFC dari pertama, itu juga akan terlihat sekali evolusinya. Dan yang paling menarik adalah kalau kita lihat tahun 70-an antara logo Subway, antara logo McDonald, antara logo Burger King itu akan punya karakter yang sama. Kemudian misalnya kita lihat logo mereka di era 2000-an ya, karena di 2000-an ini banyak sekali brand internasional yang melakukan rebranding, sehingga kalau kita lihat iya ya mirip seperti yang sebelumnya tapi kok lebih simpel dan modern ya. Nah, itu adalah bentuk dari rebranding logo tersebut, sehingga yang namanya trend design itu selalu bisa terjadi dalam periode yang cukup lama, dan penyesuaian kita terhadap si trend design tersebut bisa kita lakukan melalui peremajaan logo tersebut. Nah, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena dengan teman-teman bisa melakukan rejuvenasi logo tersebut, konsumen kita akan menganggap dan akan terus merasa bahwa brand kita akan terus relevan. Karena untuk memastikan bahwa brand kita ini terus relevan adalah syarat supaya konsumen kita akan tetap memilih kita dan membeli produk kita. Oke, itu dia tadi berbagai pertanyaan yang menarik dan kita semua udah belajar bareng dari jawaban-jawabannya. Semoga semuanya bermanfaat dan kita bisa sukses terus.